Baik, shalom anak-anak kelas 3 yang sangat luar biasa. Bertemu lagi dengan Mister. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan Mister akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar bahasa Indonesia. Tuhan memberkati kami, biarlah apa yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat menolong anak-anak untuk dapat memahaminya. Tuhan, tolong anak-anakmu yang belajar dari rumah, berikan semangat, berikan hikmat, berikan kepintaran agar mereka boleh belajar dengan semangat. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, Mister akan mengajak kita membaca ada dua teks di halaman 135. Di halaman 135 Mister akan membaca satu teks di situ, dan setelah itu ada beberapa tugas yang anak-anak akan kerjakan. Baik, di situ di halaman 135 di situ ada pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan. Ya, Mister akan baca teks tersebut. Pada permainan rangka alu digunakan 4 batang bambu. Bambu merupakan tumbuhan yang subur dan pertumbuhannya sangat pesat. Dalam satu hari, tumbuhan bambu dapat bertumbuh hingga 30 cm. Tumbuhan yang mengalami perkembangan pesat akan dapat berkembang biak dengan cepat. Nah, pertumbuhan bibit tumbuhan yang baik dipengaruhi oleh lingkungan, tempat hidupnya. Beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan adalah kandungan zat hara di tanah, cahaya matahari, dan air. Bila semua terpenuhi, maka tumbuhan dapat berlangsung dengan baik. Baik anak-anak, itu adalah satu teks di mana itu tentang pohon bambu. Gambarnya di samping anak-anak bisa lihat sendiri, itu tentang pohon bambu. Jadi pohon bambu itu kalau dia bertumbuh satu hari itu sekira mencapai 30 cm. Artinya bahwa pohon bambu itu berkembang biak dengan secara cepat ya. Makanya kita lihat pada pohon bambu, kenapa dia tinggi sekali, karena perkembangbiakannya itu atau cara bertumbuhnya itu cepat sekali. Jadi satu hari itu minimal dia bertambah tinggi itu 30 cm. Jadi mungkin dalam satu minggu mungkin panjang tingginya sudah melebihi dari 5 meter. Nah, baik anak-anak, di situ anak-anak akan kerjakan di ayo jawab. Silakan kerjakan di ayo jawab. Di situ anak-anak lihat di halaman 135 ayo jawab. Itu di situ ada mengapa tumbuhan bambu dikatakan memiliki pertumbuhan yang pesat. Yang kedua, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. 3, apa akibat tumbuhan bila 4 faktor tersebut tidak terpenuhi, dan apa pengaruh tumbuhan yang pesat bagi tumbuhan. Apa pengaruh tumbuhan yang pesat bagi tumbuhan? Jadi anak-anak, di situ ada 4 soal, silahkan kerjakan. Dan setelah itu kita lanjut lagi anak-anak di halaman di bawahnya. Nah, di situ ayo mendengarkan di situ dengarkan guru membaca teks berikut. Jadi Mister akan baca lagi teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Ya, bagi anak-anak dengar baik-baik. Perkembangbiak tumbuhan. Nah, berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup, begitu pun dengan tumbuhan. Jadi berkembang biak adalah salah satu ciri baik makhluk hidup maupun tumbuhan. Terdapat berbagai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, 2 contoh perkembangbiakan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan perkembangbiakan dengan tunas. Jadi ada 2 contoh ya, perkembangbiakan dengan biji dan perkembangbiakan dengan tunas. Baik anak-anak, kemudian kita masuk ke bagian A. Bagian A di situ perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah mangga. Kita ya anak-anak lihat mangga itu berkembang biak dengan bijinya ya, dengan biji, dan biji mangga terdapat di dalam buah mangga. Jadi kalau anak-anak pas makan mangga atau anak-anak sementara makan mangga, pasti bijinya ada di dalam buah itu. Nah, pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Jadi di dalam biji mangga itu ada terdapat calon tumbuhan baru yang disebut dengan embrio. Nah, embrio akan bertumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Nah, anak-anak perhatikan mangga di situ, mulai dari proses pertumbuhannya sampai
tumbuh menjadi mangga yang dewasa atau mangga yang besar. Kemudian anak-anak lihat pada gambar di situ, ada gambar itu perkembangbiakan pada mangga. Baik anak-anak, terus kemudian perkembangbiakan pada itu adalah perkembangbiakan pada tunas. Jadi anak-anak minta maaf HP-nya jatuh tadi. Jadi bagian B-nya itu perkembangbiakan pada tunas. Jadi anak-anak di situ tumbuhannya berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok. Contoh tumbuhan tersebut adalah tumbuhan pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Baik anak-anak, di situ kita lihat bahwa tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah contohnya pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Nah, baik anak-anak, induknya, nah di situ tunas pada tumbuhan tersebut, tumbuhan pada pangkal, batang, induk dekat dengan sistem perakaran. Jadi di situ anak-anak bisa lihat pertumbuhan pada tumbuhan yang bertunas. Kemudian berbeda dengan pisang, bambu, dan tebu ya, pada tumbuhan cocor bebek, tumbuhan pada daun. Nah, anak-anak di situ lihat di bagian bawahnya itu, pada tepi daun cocor bebek terdapat tunas yang merupakan calon individu tumbuhan baru. Jadi di situ cocor bebek dia terdapat tumbuhan barunya itu di bagian daun. Berbeda dengan pisang dengan tebu dan berbeda dengan pisang dan tebu. Baik anak-anak, anak-anak langsung kerjakan lagi ya, kerjakan di halaman 137. Anak-anak kerjakan di halaman 137. Ayo berlatih. Jadi di atasnya tidak usah ayo mencari tahunya, tidak usah. Langsung saja di ayo berlatih. Nah, di situ anak-anak kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah tumbuhan apa? Silahkan pilih jawabannya saja. Silahkan tulis soal dengan jawabannya dan tulis di buku tulis di Indonesia. Jadi baik anak-anak, tugasnya ada 2 di halaman 135 ayo jawab, kemudian di halaman 135 sama 137. Di 137 adalah ayo berlatih. Di ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 5. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Dan belajarlah dengan tekun dan belajarlah dengan baik, biarlah kalian menjadi anak-anak yang luar biasa. Baik anak-anak, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia hari ini dan kerjakan tugasnya dengan baik. Sekali lagi, tugasnya halaman 135 ayo jawab dan 137 ayo berlatih. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat terus dan tetap belajar dengan tekun. Ya, Tuhan Yesus berkati semua kita. Bye-bye.